Malam Jumat orang Jawa itu menyakralkan hari Jumat. Tapi kalau orang yang nganut, ya maaf, ajaran Islam, kenapa kok nyakralkan Jumat? Kok enggak hari Senin? Padahal Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin. Terus kita itu orang Jawa itu dituduh karena mungkin sering ada di gerumbul-gerumbul di hutan di pohon-pohon yang besar, kita menyembah pohon atau menyembah hutan, gunung dan sebagainya gitu. Ya, makanya kalau nggak tahu tanya, kalau nggak ngerti tanya, jangan langsung bicara. Yang menuduh siapa? Paling-paling sekarang ini yang menuduh ya bangsanya sendiri, karena orang yang bodoh itu. Yang dipakai peluru orang asing itu. Ayo wong Jawa do ngerti. Wong jati diri dhewe ora ngerti kok ngarani wong. Iya, sudah hilang. Nah ini manusia kalau nggak punya jati diri, tidak punya harga diri. Nggak terasa toh? Orang Jawa, orang Indonesia setiap hari kepalanya dipakok keset dengan orang Arab. Nggak terasa. Dianggap dilus-lus pakai tangan. Iya. Ya, ayo, silakan angkat bicara, empat mata, nek ngomong gantian. Sekarang sudah ini waktunya. Bangsa kita harus bangkit dari kebodohan. Jangan takut didoktrin. Kalau di masjid itu pagi, siang, sore, nyetel tua, pengeras itu. Masuk kita gak boleh. Di hadapan Tuhan itu kita sama. Di bawah naungan pemerintah kita sama. Kalau ada aparat negara, aparat pemerintah melarang itu sangat mengganggu pokoknya. Sangat mengganggu. Misalnya contohnya seperti ini, malam Jumat orang Jawa itu biasanya yang banyak menyakralkan hari Jumat. Karena apa? Ada itu. Tapi kalau orang yang nganut, ya maaf, ajaran Islam, kenapa kok nyakralkan Jumat? Kok enggak hari Senin? Padahal Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin. Ya toh? Ayo pelajari. Ada hubungan apa dengan Jumat? Apalagi pakai Jumat Kliwon, Jumat Legi. Arab itu nggak punya pasaran ya. Nggak punya. Jadi orang yang mengambil Jumat Legi, Jumat Kliwon dan sebagainya, itu miliknya orang Jawa. Arab nggak ada pon Kliwon itu nggak ada. Yang punya pasaran dan hari pasaran itu orang Jawa yang mengerti. Makanya tahun Jawa itu pedomannya, patokannya hari, bukan tanggal. Inilah. Siapa yang mengatakan ajaran Jawa sesat? Yang mana? Wong di Indonesia nggak pernah ada orang Jawa menjadi teroris kok. Yang orang yang menjadi teroris ini ya orang Jawa yang sudah terjangkit virus Arab. Jelas nih pokoknya. Ya. Kalau ajaran Jawa nggak ada. Orang Indonesia kok jadi teroris di Indonesia. Jangankan membunuh manusia, Bapak. Jangankan membunuh nyamuk, ketentraman orang lain itu mikir-mikir masih, Bapak ya. Coba sekarang ini orang Jawa itu misalnya punya istri ngandung bobot. Itu ikut tirakat orang Jawa. Jangan sekali-kali melakukan misalnya bunuh tikus, bunuh ular dan lain. Nggak boleh. Itu pedoman orang Jawa. Kalau punya istri mengandung, karena apa? Nanti kalau anakmu lahir seperti itu bagaimana? Karena orang Jawa itu tahu karma itu ada. Ya. Oke Bapak, sebentar. Menyambung masalah yang tadi, saya ingat itu
jati diri bangsa itu bisa hilang, termasuk salah satunya itu dengan mengaburkan sejarah dan budayanya, menghancurkan budaya. Dan yang nomor 3 itu memutus hubungan dengan leluhur. Nah, itu ya. di sini saya mau membahas tentang begini. Kita mulai dari kecil itu sering diberikan cerita-cerita sosok-sosok pahlawan atau sosok-sosok orang hebat menurut versi dari agama-agama itu. Masing-masing. Ya, itu tokoh A, B, C dan sebagainya kan. Sementara faktanya kita itu memang minim tokoh-tokoh yang dari pengetahuan. Jawa atau dari lokal Nusantara itu jarang memang dimunculkan, diceritakan. Sehingga mungkin dari kita itu ya kurang merasa bangga, kurang mengerti tokoh-tokohnya kita, leluhur-leluhur kita. Nah, mungkin di situ nanti Bobo bisa memberikan wedaran yang lebih dalam, lebih luas lagi. Cara untuk merubah pola pikir yang tadi mengembalikan itu, agar bisa kembali ke jati diri. Bisa. Bobo, monggo. Makasih. Ini makanya itulah doktrin, itulah penjajahan. Nggak ada penjajah itu baik, nggak ada. Bangsa apapun yang pendatang, yang datang pakai senjata agama lah, pakai senjata apalah, tidak ada penjajah itu baik. Ada penjajah baik karena yang dijajah itu nurut, dibaiki dengan penjajah itu. Kalau yang dijajah berani, ya enggak. Coba sekarang pikir pakai akal sehat, pakai pikiran yang waras, Jernih, yang jernih. Enggak ada penjajah itu baik. Makanya minimnya pengetahuan. Sekarang sejarah saja di mata pelajaran sekolah itu tipis. Ajaran sejarah, prasejarah itu enggak tahu. Sekarang simbahnya sendiri aja banyak enggak tahu, buyutnya enggak tahu. Tapi yang enggak ada hubungan darah, enggak ada hubungan waris, diajak, dicari ke sana kena. Rombongan, naik bis, naik macam-macam. Yang dicari itu loh apa? Mencari ahli waris? Apa mencari Tuhan? Apa mencari apa? Padahal leluhurnya sendiri nggak tahu ada nih. Jangankan leluhurnya yang sudah meninggal, orang tuanya sendiri, anak dan orang tua ini nggak akor. Karena apa? Karena agama. Anaknya mendetail, fanatik di agama. Orang tuanya nggak mau dijak pakai cara agama. Tetapi aku tak netepin aku dadi wong Jawa. Sampai orang tuanya ini nggak diurusi, nggak dikasih makan. Inilah penjajahan moral. Masa orang berketuhanan, agama itu yang benar. Dari orang Jawa, wong Jawa, otak atik aduk. Agama itu mestinya akal gawe manembah. Tapi sekarang bukan. Agama menjadi akal gawe golek mangan. Gak peduli tetangganya susah, temannya susah, yang penting boleh. Coba cocokkan dengan situasi yang ada. Ada orang meninggal, tetangganya, iya tiap sore ditemani, 7 sore, 7 malam. Bawa apa dia? Gak bawa apa-apa. Merugikan apa menguntungkan dengan yang punya rumah. Ngenteng-ngentengi apa ngabot-ngaboti. Sakwise 7 dina mulih apa? Apa gak nyangoni? Iki wis dadi adat. Nah, adat inilah yang menguntungkan bagi orang asing dilakukan bangsa kita sendiri. Yang ikut melakukannya, yang ikut mengenyam hasilnya ini. Kenapa bangsa kita kok sebodoh ini? Jadi bangsa Indonesia kalau sudah terjangkit virus Arab, rusak. Salah siapa kalau gitu? Siapa yang mau disalahkan?
Nah, yang salah ya orang tua-tua dulu.